pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Kayaknya kurang kompak ini. Jangan-jangan belum ngopi. Iya, belum ngopi. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Berziarah ke kota Madinah. Cakep. Emang kalau ngaji kita harus istiqomah. Kalau istiqomah hidup kita biar tambah mudah. Betul Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katuk, dibikin sayur asem. Emangnya? Enak. Jawab salamnya kelihatannya jamaahnya pada ngantuk. Mudah-mudahan tampangnya biar pada kagak asem. Iya orang cemberut, tadi kira lagi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat apa? Biar kelihatan girang gitu kalau ngaji. Giliran ngaji tampangnya pada cemberut aja. Jangan-jangan lagi tanggung bulan kayaknya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tentunya yang sangat saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Musholah Miftahul Jannah, Guru dan orang tua kita, mohon maaf Nurul Huda, habis kebanyakan Miftahul Jannah sih kemarin. Ketua Musholah Miftahul Huda, Nurul Huda, Al-Mukarram Ustaz Mas Rasid, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat panjang umur. Mudah-mudahan sama-sama kita hormati para asatidz yang hadir malam hari ini, Al-Mukarram Ustaz Mustafa, Ustaz Ismail dan para asatidz yang lainnya, yang kemudian juga para orang tua kita. Ada Bapak Haji Ibrahim, Bapak Robiansa, Bapak Yakub, Bapak Obin dan yang lainnya. Bapak Ibrahim yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Yang khusus tentunya yang selalu kita doakan, yang selalu memberikan semangat kepada kita dalam istiqomah, Ketua Majelis Tobatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Hasbunawi. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah dalam rangkaian perjalanan Majelis Tobatan Nasuha. Amin. Yang kencang gitu. Kita giliran udah wakahnya bimasalah baru pada melek matanya lah. Maklum dan seram kopi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita bisa didudukan di tempat yang penuh dengan kemuliaan,
tempat di mana pada saat ini bisa orang melakukan ibadah, dia berhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di musholah Nurul Huda. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini dengan niat tulus ikhlas kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya diwujudkan dalam kehidupan kita, dan sekaligus malam hari ini adalah malam istiqomah kita dalam rangkaian perjalanan istiqomah di setiap malam Jumat yang tidak lain, tidak bukan, yang selalu kita harapkan doa kita dijabah oleh Allah, khusus untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita. Benar apa kagak? Kira-kira jemaah yang hadir dan masih punya bapak apa kagak? Punya bapak, punya ibu apa kagak? Kalau kagak punya bapak, punya ibu, insya Allah namanya anak yatim. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir di setiap malam Jumat, kita yang bersama-sama berjuang istiqomah siar agama Allah di malam Jumat, mudah-mudahan pun kita menjadi hamba-hamba Allah dan umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyinggung perjalanan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Apabila dia sudah menyatakan bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan dirinya bertuhan kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah dan dia masukkan dengan rangkaian istiqomah. Ada ketetapan dia beristiqomah di dalam kehidupannya, dalam beribadahnya, dalam mencari ridho Allah. Bahkan malam hari ini kita bisa mengisi rangkaian-rangkaian waktu luang, terlebih malam hari ini adalah malam Jumat, malam yang diberikan kemustajaban oleh Allah. Ketika siapa orang berdoa kepada Allah di malam Jumat, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 malam rangkaian yang ketika dia berdoa, ketika seorang hamba Allah dia berdoa kepada Allah di 3 malam tersebut, maka doa-doanya yakinlah kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika datang yang namanya malam takbiran di Idul Fitri, maka malam itu adalah bagian daripada malam yang mustajab. Ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, menjalankan ibadah yang penuh dengan istimewaan, kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, maka di akhir daripada bulan puasa tersebut, di bulan Ramadan tersebut, maka ada 1 malam yang namanya malam takbiran di Idul Fitri. Ketika dia berdoa bermunajat kepada Allah, maka siapapun doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian malam kedua, malam ketika malam takbiran di Idul Adha, malam Idul Kurban, maka di situ adalah bagian malam ketika dia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kemudian di malam Jumat ini, apa yang kita laksanakan? Yang pertama kita buka dengan tentunya suratul Fatihah, surah Yasin, zikir, tahmid dan doa wakaf kita berikan untuk orang tua kita. Yakin hari ini orang tua kita, keluarga kita, guru kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita, ada bagian keberkahan kelimpahannya dengan doa-doa yang tentunya kita sudah panjatkan. Maka malam hari ini ada keberkahan ahli kubur kita, dia tersenyum gembira dengan apa yang kita laksanakan di malam ini. Tetapi semua itu tidak segampang apa yang kita ucapkan, tidak segampang apa yang kita duga, tidak sepanjang apa yang kita pikirkan.
Tetapi ketika dalam perjalanan istiqomah tentunya ada yang namanya ujian dan cobaan. Belum lagi ketika kayak malam hari ini ada di antara jamaah kita, saya kagak datang. Emang kenapa kagak datang? Enggak punya duit. Emang istiqomah pakai duit? Pakai duit apa kagak? Pakai, kalau kagak pakai kagak gue. Tapi itu semua jangan dijadikan alasan sehingga kita menjadi malas untuk istiqomah. Maka ketika kita sudah istiqomah, itu semua insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Di sini alhamdulillah ada ketua mushola Bapak Matrasi, ada orang tua kita Pak Haji Ibrahim. Ngomong aja dikasih, benar nggak? Betul. Dikasih kemarin orang lewat lagi megang duit, orang lewat aja dikasih, benar nggak? Ya bukan duitnya, orang lewatnya. Lewatnya sih. Oleh karena jangan ada hak segala sesuatu ketika ketua istiqomah kita menjadi terbengkalai. Kemudian kita tidak melakukan pengajian, kita tidak istiqomah. Bahkan coba kalau kita lihat perjalanan istiqomah kita minggu-minggu yang lalu, kita banyakkan kalau kata Bang Akung main bola tarkaman, mainnya di luar mulu, benar nggak? Jarang di tempat kita nih, jarang di musola kita, di tempat kalau kata orang sekarang di tempat basement kita jarang. 2 minggu kemarin alhamdulillah kita banyak panggilan menolong orang dalam rangka di situ dia memanjatkan doa dengan lantaran perjalanan istiqomah kita, alhamdulillah kita bisa membantu orang. Benar apa benar? Malam hari ini kita jalankan istiqomah di tempat kita dalam rangka mencari ridhonya Allah, tetapi tidak gampang apa yang kita ucapkan. Banyak ujiannya, belum lagi rasa malasnya, belum lagi merasa jenuhnya. Ketika seorang manusia sudah sampai yang namanya titik jenuh, kalau bukan karena dia lantaran ikhlas ridho apa yang dijalankan, saya yakin maka disitulah ada kebutuhan. Benar nggak kira-kira? Di sini kenapa dia selalu berperasaan apa yang dijalankan ini bukan karena riba, karena Allah, bila Rasul karena Rasul, tetapi dia hanya mencari sesuatu dalam rangkaian perjalanan istiqomah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ketika orang yang beristiqomah maka akan didatangkan yang nama malaikat, kemudian malaikat tersebut berkata, janganlah engkau ragu, janganlah engkau bimbang dengan apa yang kau laksanakan, maka sesungguhnya Allah telah menjanjikan yang namanya surga untuk kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah dalam jangka rangkaian dia beristiqomah. Ini kira-kira yakin apa enggak nih? Jangan nganggut-nganggut doang, kira-kira nganggut-nganggut gak boleh ngantuk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rangkaian istiqomah yang tentunya yang kita ambil pada malam hari ini. Yang pertama, ketika seseorang dia beristiqomah kepada Allah dengan jalan mencari kebaikan apa yang tentunya telah dijalankan dengan kegiatan di malam Jumat, maka sesungguhnya ada jaminan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Tadi malaikat akan dikirim, akan menyampaikan pesan dari Allah. Ketika dia beristiqomah maka Allah sudah menjanjikan yang namanya surga. Tetapi kan kadang-kadang kita kadang-kadang kita kan kagak yakin, benar nggak? Apa iya, apa benar tampang-tampangnya kayak gini, kan begitu. Tetapi kalau kita memang sudah istiqomah, kita yakin apa yang kita jalankan ini karena memang ketentuan Allah dan ini adalah satu rahmat kebaikan dari Allah, masa iya perjalanan kita ini di alam dunia, alam nyata, sesungguhnya dunia madru'atul akhirah, dunia adalah tempat berupaya, tempat berusaha. Bagaimana ketika kehidupan kita nanti akan ditempatkan tempat yang terbaik. Tempat terbaik nanti ada dua, ada yang namanya surga, ada yang neraka. Ya kalau nggak masuk surga masuk neraka, kalau nggak masuk neraka masuk. Udah tinggal kalau kata ulangan multiple choice tinggal AB doang, benar nggak?
Tetapi itu semua perlu yang namanya persiapan. Maka malam hari ini yang kita laksanakan istiqomah di setiap malam Jumat adalah yang namanya nanti bekal persiapan. Insya Allah dengan janji Allah, ketika dia beristiqomah maka surganya Allah akan ditempatkan di sana. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati untung tu'adun, akan didapatkan yang namanya surga yang kekal abadi. Makanya janganlah kita berkecil hati dengan apa yang kita laksanakan. Ya malam hari ini jamaahnya sepi banget. Kemudian ada siaran kedua di grup WA, malam hari ini istiqomah di musola Nurul Huda. Disiarinnya sore tanggung, saya udah janji mau jalan-jalan. Ada yang begitu? Ya tanggung malam Jumat, males lah gitu. Nah apa katanya malam ini lurusin, kemarin udah 2 Jumat, dilurusin aja lah biar 3 sekalian kan begitu. Inilah jamaah ketika dia sudah begitu berusaha dengan keras bagaimana kita mempertahankan istiqomah, kedua kita dia telah berjuang, maka ketika di situ mari sama-sama ambil sikap jalan yang terbaik. Apapun mari sama-sama kita laksanakan istiqomah dalam rangka sinar agama Allah yang kemudian kita cari ridhonya Allah. Dengan ketentuan Allah kita sudah dijanjikan yang namanya surga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita istiqomah maka di situ tentunya akan ada rezeki yang Allah berikan dalam kelancaran kehidupan usaha kita. Mana kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita yakin dengan istiqomah, kemudian ada rasa keimanan, rasa ketakwaan yang kita jalankan, maka di situ Allah akan berikan yang namanya rezeki yang tidak akan diduga. Kira-kira contohnya ada nggak? Contohnya ada nggak? Mana? Kalau kita nggak istiqomah, kita nggak jalan, kira-kira malam hari ini kita nggak makan kue onde-onde, benar nggak? Benar nggak? Iya, yang ada lagi melonjor di depan TV. Tapi kalau kita datang, alhamdulillah kita langkahkan langkah kita gerakan badan kita sampai ke tempat ini, maka alhamdulillah yang namanya onde-onde martabak udah nungguin. Benar nggak? Ilmu udah depan kita. Biarin cuma onde-onde, biarin cuma martabak. Tapi ketika kita makan ikhlas ridho karena Allah, maka apa yang kita makan itu menjadi rezeki dan menjadi tentunya menjadi sehat badan kita. Sehat badan kita. Mungkin yang kali ini Allah udah janji, nah ini orang dia kagak datang, biarin ntar saya kasih sakit. Dia datang. Begitu dia datang dia makan kan yang sehat badannya, jadi hilang sakitnya. Benar ya? Ini adanya rezeki yang tidak akan kita duga ketika kita istiqomah menjalankan kebaikan, menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian kita dihindari daripada rasa sedih. Kira-kira benar nggak rasa sedih? Misalnya kita datang di hari ketemu, alhamdulillah saya bisa memandang wajah orang tua kita Bapak Haji Ibrahim. Kebetulan dia habis dapat gusuran, paling gagah kita ditempel lah. Benar kan? Kemudian kita bisa memandang wajah yang lain, alhamdulillah ada wajah ketua musola Bapak Madrasah. Kebetulan dia habis dapat kobekan, disuruh baca doa di tempat lain, alhamdulillah paling gagah dibeliin dan kue, rokok dan kopi, kan begitu. Udah melintang. Udah ada yang terkata. Jamaah yang dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kesedihan yang ada dalam diri kita akan dihilangkan oleh Allah dengan kita bisa berkumpul bersama. Ada rasa kebahagiaan, ada rasa kesenangan. Kan kemarin ketua udah bilang jangan di rumah aja, keluar kan gitu. Bininya ngomong layak mulu gitu katanya. Begitu di rumah mulu gitu katanya.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu, ini adalah satu rangkaian ketika kita jalankan istiqomah, kita akan dihindarkan oleh Allah dari rasa gundah gulana dalam diri kita, akan diganti dengan rasa kebahagiaan, rasa kegembiraan. Kita duduk di tempat ini, kira-kira kalau kita duduk di tempat ini tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Tenang. Kenapa? Kopi ada, makanan ada. Udah tenang aja udah. Bahkan ketika dia duduk di tempat beribadah kepada Allah, tempat orang beribadah kepada Allah di mushola ini, maka ada rasa ketenangan, kesejukan kita. Benar apa ini? Bukan apa ini tidur lalu udah itu berisakan aja, ya kelamaan lagi kayaknya. Jangan itu semua, maka tanamkan rasa ketenangan. Bahkan kalau katanya, ketika engkau ketemu yang namanya tamannya surga, pertamu mampir walaupun sejarah, maka sesungguhnya ini ada yang namanya taman surganya Allah. Kenapa kau bisa disebut di situ? Kenapa bisa disebut taman surganya Allah? Karena ketika kita duduk di tempat ini, maka kita bisa baca Quran bersama-sama, berzikir bersama-sama, kita bisa mendoakan keluarga kita bersama-sama. Lalu seandainya kita di rumah agak mungkin saya rasa udah habis maghrib baca yasin tutup gitu, udah gak? Ini hari kita ba'da maghrib iya, habis ba'da isya iya, kemudian setelah ini kita masih bisa melakukan istiqomah. Maka di situ rasa hati kita akan diberikan kesejukan dengan Allah berikan rahmat dan hidayah buat diri kita. Ini sudah tentunya 4 rangkaian yang dalam rangkaian kita istiqomah. Yang kemudian ketika kita beristiqomah, maka di situ kita akan ada kesadaran dalam diri kita. Kita akan mengingat yang namanya umur, kita akan mengingat yang namanya kematian. Zikra hadhil madzaka, banyak-banyaklah engkau mengingat yang namanya kematian. Kok bisa begitu? Iya, kenapa? Tadi ketika kita Ismail baca doa, kemudian Ustaz Mustafa baca surah Yasin, zikir tahlil, maka sesungguhnya ketika kita laksanakan itu, yang pertama kita kirimkan surat terbaik untuk yang mati apa yang hidup? Yang mati apa yang hidup? Yang mati. Maka ketika kita laksanakan istiqomah ini, maka kita pun diingatkan bahwa suatu saat pun kita akan mati dan kita pun akan sama dikirimkan surat Al-Fatihah, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, disampaikan doa wahbah soal arwahnya. Inilah adalah rangkaian yang bagaimana ketika kita di malam Jumat ini Allah ingatkan duduk di dalam suatu majlis sobat dan nasihat di setiap malam Jumat, tidak lain untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita bakal kita akan kembali kepada Allah. Bahkan sesungguhnya malam hari ini akan menjadi modal untuk kita nanti. Kenapa? Perjalanan ketika nanti perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang tentunya tidak kita bisa ukur sampai kapan akhir daripada perjalanan tersebut. Kira-kira jamaah yang hadir malam hari ini, seandainya ada engkongnya, ada bapaknya, ada ibunya, ada saudaranya yang sudah meninggal, kira-kira udah berapa lama di alam kubur? Ada bahkan yang mungkin udah puluhan tahun, ratusan tahun, dia tidak akan tahu sampai kapan dia berada di alam kubur, dan tentunya dia tidak akan tahu kapan yang namanya di sini akan berakhir yang namanya kehidupan dunia, dan di sini akan terjadi yang namanya kiamat, akhir perjalanan seluruh makhluk yang ada di alam dunia. Kita nggak tahu, Pak, benar apa enggak? Bahkan kita saya meninggal berapa tahun yang lalu. Kita yang masih hidup, bagaimana ketika ada saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang di alam kubur, bagaimana dia menunggunya akhir daripada kehidupan di alam kubur tersebut. Kalau seandainya dia masuk di alam kubur dengan membawa bekal yang banyak, maka ketika orang
di akhir kehidupannya dia wafat masuk ke lubang kubur dengan membawa perbekalan yang banyak, maka dia bagaikan tidurnya seorang pengantin baru. Kira-kira masih ingat dan ada tahu nih? Masih ingat nggak? Masih. Oh, ini mau ingat banget ini. Begitu indah, begitu nikmat. Tahu-tahu begitu dibangkitkan oleh Allah. Bangkitlah engkau manusia yang sudah di alam kubur. Ketika dia bangkit, dia bertanya, ya Allah, ada apakah aku dibangkitkan dari alam kuburku? Aku baru saja tidur bagaikan tidurnya seorang pengantin dengan penuh kenikmatan. Kenapa engkau bangunkan aku? Itu orang yang banyak amal ibadahnya. Tetapi orang yang tidak ada amal ibadahnya, bagaikan dia menunggu 1000 tahun lamanya. Bagaimana azab di alam kubur yang begitu menderita, bagaimana azab di alam kubur yang begitu pedih. Bahkan seorang kafir Quraisy, ketika orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ketika ada di alam kubur, dia berkata kepada Allah, ya Tuhanku, jangan engkau ada siksaan lagi setelah di alam kubur. Maka jangan engkau akhiri yang namanya kehidupan ini. Kenapa? Ketika dia di alam kubur begitu pedih, nanti ketika di akhir daripada kehidupan yang namanya yaumil kiamah, ada yang namanya alam hisab, maka di situ akan bertambah pedih yang namanya siksaannya. Makanya dia berkata kepada Tuhan, dia berkata kepada Allah, janganlah ada alam lagi setelah di alam kuburku ini. Kenapa? Tujuannya agar dia tidak jauh yang namanya dari siksaan yang nanti akan tentunya kita alami. Yaumil hisab. Makanya inilah yang ketika kita istiqomah diingatkan kita dengan kematian, dan insya Allah apa yang kita jalankan ini semua menjadi bekal untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi dalam satu rangkaian bagaimana ketika dikisahkan oleh namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Maktum adalah seorang sahabat Nabi. Kira-kira ada yang kenal nggak nih Abdullah bin Maktum? Kenal di mana? Di Facebook kali. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang muadzin. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada 2 muadzin. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin yang luar biasa. Kemudian ada satu lagi yang namanya Abdullah bin Umi Maktum, adalah seorang muadzin, tetapi dibagi oleh baginda Nabi. Kalau Bilal bin Rabah dia azan mungkin di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, tetapi Abdullah bin Maktum dikhususkan ketika dia melantunkan azan, dia azan di waktu subuh. Makanya ketika adzan subuh sama adzan biasa ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak? As-sholatu khairun minan naum. Jangan ambil kepanjangan, entar keenakan tidur lagi. As-sholatu khairun minan naum. Itu aja, jangan dipanjangin. Entar Pak RT begitu datang, mau tidur lagi disuruh tidur. Di situ Abdullah bin Maktum dikhususkan oleh baginda Nabi, dia adzan di waktu subuh. Makanya adzan subuh yang pertama dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum di situ. Tapi ini dia orangnya adalah orang yang benar-benar istiqomah, cintanya kepada Nabi luar biasa. Bahkan dia adalah ahli daripada keturunan istri Nabi yang namanya Khadijah. Bukan istri saya, bukan. Istri Nabi, Khadijah, istri Nabi. Itu adalah ahli daripada Abdullah bin Maktum. Tetapi di sini Abdullah bin Maktum ada salah satu rangkaian cerita bagaimana dia beristiqomah dijalankan ibadah itu. Akhirnya ditemukan adalah peristiwa yang sangat istimewa. Bahkan Abdullah bin Maktum adalah seorang sahabat Nabi yang matanya buta ketika dia masih kecil, lahir sudah dalam keadaan buta.
Maka dengan butanya ini dia pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku karena mataku buta, bolehkah aku melaksanakan sholat? Aku tidak perlu pergi ke masjid, aku tidak pergi ke musola muta Buddha ini. Apa kata baginda Nabi? Hai Abdullah bin Maktum, bagaimana ketika azan berkumandang? Apakah engkau masih mendengar? Ya Rasulullah, aku masih mendengar yang namanya kumandang azan. Ketika engkau masih mendengar kumandang azan, maka engkau wajib datang ke masjid atau ke musola. Maka pada saat itu karena baginda yang mengatakan, bagaimana caranya? Walaupun dalam keadaan buta, walaupun dalam keadaan gelap, dia meraba perjalanan menuju ke masjid, Abdullah bin Maktum tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ini kan kita kata guru kita Ustaz Madrasah itu dia panggilin dari jam 3:30 dipanggilin, bangun sholat, kita lagi ngeribu, benar nggak? Begitu ya baru dipanggil, tarik selimut lagi. Betul, alhamdulillah Mbak Haji Ibrahim orang tua kita AC-nya 4 yang sholat. Udah makin tebel aja tuh yang namanya selimut, benar-benar. Akhirnya dimalas. Padahal yang namanya Bang Musa udah bilang, as-sholatu khairum minan naum. Dan dicolek, kepanjangan Bang, kepanjangan dibedekin. Kagak datang juga, benar nggak? Langkah susah menuju kita musola atau masjid, tetapi Abdullah bin Maktum ketika pada saat itu dia ingin melaksanakan sholat subuh di masjid. Karena matanya buta, perjalanan cukup jauh, akhirnya dia berjalan. Ketika dia berjalan, jatuh, palanya kena batu, pelipisnya berdarah. Tetapi dengan berdarah tersebut tidak mengurangi semangat dia dalam rangka berjamaah di masjid bersama baginda Nabi. Akhirnya apa? Dia sehingga yang namanya dielap kepalanya, darahnya dibersihkan, dia tetap berjalan. Kemudian berjalan terus, hampir setiap hari dia bisa melaksanakan ibadah berjamaah walaupun matanya buta. Kemudian ada seorang kakek-kakek tua yang bersedia ketika setiap hari dia menjemput Abdullah bin Maktum. Dia melaksanakan sholat ke masjid. Bahkan bukan itu saja, selesai sholat orang tua tersebut nganterin sampai ke rumahnya. Berjalan cukup lama, dianterin, kemudian pulang juga dianterin. Kemudian Abdullah bin Maktum dia bertanya dalam dirinya, Abdullah bin Maktum bertanya, hai Tuhan, siapakah engkau sesungguhnya yang setiap hari engkau mengantarkan aku ke masjid, bahkan ketika pulang engkau masih mengantarkan aku. Kira-kira kita kalau begitu kita tanya enggak orangnya? Pengen tahu apa enggak? Pengen tahu aja banget. Banget. Pasti kita pengen tahu. Begitu pula sama Abdullah bin Maktum. Akhirnya bertanya, hai Tuhan, siapakah engkau sesungguhnya yang setiap hari mengantar aku berjamaah ke masjid? Akhirnya apa kata orang tersebut? Hai Abdullah bin Maktum, maka sesungguhnya janganlah engkau bertanya tentang diriku. Siapakah diriku? Siapakah namaku? Bahkan aku tidak minta didoakan olehmu. Aku adalah bangsa jin iblis. Kaget dia. Kira-kira kalau kita begitu ke musola diantarin dia, kaget apa kagak? Kaget banget apa banget? Kaget banget. Besok mau gak balik lagi. Kalau tampang dia insya Allah modalin tampangnya kayak Obi masih ganteng dikit ya. Kalau tampangnya gak sebenarnya, pengen tahu gak yang namanya iblis tampangnya? Cari manusia yang paling jelek, itu iblis yang paling ganteng itu. Manusia yang paling jelek itu seganteng-gantengnya iblis. Bagaimana kalau yang paling jelek? Kaget Umi Maktum, sesungguhnya engkau adalah iblis. Ada apa sesungguhnya engkau setiap hari mengantar aku dari pergi sampai pulang? Apa katanya? Hai Umi,
Hai Abdullah bin Maktum, sesungguhnya engkau pernah melakukan ingin sholat sampai engkau terbentur batu, pelipismu bocor berdarah, maka pada saat tetesan darahmu keluar, maka di situ Allah kirimkan yang namanya malaikat. Kemudian malaikat berdoa, ya Allah, dengan kejadian ini ya Allah, mengeluarkan darah yang namanya Abdullah bin Maktum ini ya Allah, maka pada saat ini ampunkanlah dosa-dosanya. Kemudian dosanya itu diampuni oleh Allah, sebagian daripada dosa bin Maktum dalam dirinya. Makanya pada saat itu, maka aku akan bersedia mengantarmu ke masjid sampai engkau pulang. Kok bisa begitu? Jangan sampai engkau jatuh untuk yang kedua kali. Maka malaikat berdoa kepada Allah, memohon doa kepada Allah agar engkau diampuni dosamu seluruh daripada hidupmu. Enak kamu kan ya? Makanya besok kalau datang ke musola sini pagi-pagi jatuh dulu dari situ, bocor dulu dah, biar dosanya diampuni. Entar diampunin kagak bocor ke puskesmas. Iya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ambil yang namanya dari pelajaran, kita ambil mau'idhah daripada semua ini. Mari sama-sama dengan kesempatan Allah masih memberikan kita kemampuan, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur yang panjang, Allah masih memberikan kita kemudahan dalam segala hal, Allah masih memberikan kita rezeki. Maka mari sama-sama kita jalankan istiqomah. Terlebih-lebih tentunya yang sudah kita bangun majlis Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, majlis Taubat dan Nasuha, mari sama-sama. Itu adalah bagian lumbung kebaikan yang Allah berikan rahmat buat kita semua. Enggak semua orang bisa seperti ini, enggak siapapun orang yang bisa seperti ini. Mungkin kalau saya ngomong, ya ngomongnya begitu mulu, begitu enggak? Ya saya bosan dengarnya begitu mulu. Tetapi ini adalah bagian sama-sama kita mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya hal seperti ini Allah tidak memberikan kepada semua orang. Coba kalau kita pikir ini hari alhamdulillah kita bisa duduk di tempat yang penuh dengan kemuliaan, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa baca doa, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir. Coba bayangkan berapa banyak saudara kita yang saat ini dia di pinggir jalan dengan dia bercerita yang dari pagi ntar insya Allah sampai jam 2 malam. Kalau jumpa RT Ronda masih mending ada gajinya. Benar enggak? Dia cuma ngeliatin orang lewat. Enggak semua orang. Artinya ini bukan kemauan kita, tapi ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah yang saya sampaikan buat penyemangat ketika kita melaksanakan istiqomah, sekaligus kita siarkan agama Allah dengan sekemampuan kita. Biarin orang bilang ya majlisnya cuma tahlil doang, cuma baca yasin doang, cuma baca doa doang. Tetapi ketika kita istiqomah, kita tancapkan bendera istiqomah, cari ridhonya Allah, insya Allah ini akan lebih baik. Akan lebih baik. Tapi jangan merasa kita ini yang terbaik. Bagaimana kita mencari kebaikan? Bukan kita yang terbaik, tapi bagaimana dengan istiqomah kita mencari kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan. Mari sama-sama tentunya kita baca doa. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan untuk jamaah kita mungkin yang malam hari ini belum bisa diberikan kesempatan hadir oleh Allah, bisa dihadirkan. Yang kemudian hatinya yang sudah mulai lemah, hatinya yang sudah mulai goyah, mudah-mudahan hatinya dikuatkan lagi oleh Allah. Kemudian kita dikuatkan ukhuwah Islamiyah kita dalam rangka siar agama Allah. Terlebih-lebih ketika kita istiqomah, insya Allah kampung kita ini, tempat tinggal kita dihindarkan oleh Allah dari segala musibah-musibah. Dan juga mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita dalam rangka doa membela agama Allah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد ولا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعلى كمالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واحفظنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام واخر ان الحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama tentunya kita mustajabkan doa kita dengan istiqomah umpah. Karena ada 2 minggu guys yang umpah nih benar-benar. Ibadallah rijalallah gituna li'adlillah wa du'a'ala lillah tanawa bikadillah ala nabi salatullah ala syafi salamullah min Amin.